Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, ini dia problemnya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Dan kita akan berhadapan lagi dengan problem catur 3 langkah mat. Untuk posisi buah putih, raja berada di A4. Kemudian sepasang benteng masing-masing di A3 dan D6. Kemudian untuk hitamnya hanya satu ya, yaitu raja berada di B2. Nah Sobat Catur, Anda sebagai pemegang putih tentunya harus memutar otak untuk memainkan sepasang benteng dengan taktik yang cerdik dan penempatan langkah ke petak yang tepat dan jitu ya, karena memang sepasang benteng ini yang diandalkan untuk melakukan target 3 langkah mat terhadap raja hitam. Dan tidak menutup kemungkinan raja putih juga akan ikut membantu ya, intervensi terhadap kedua buah benteng apabila mereka kewalahan. Kalau kita lihat posisi problem catur ini menarik ya, materinya sedikit dan bikin penasaran, sehingga banyak orang yang ingin mencoba dan ingin tahu. Satu kali Anda mencoba kalah berarti kalah 1-0, 2 kali salah berarti 2 kali kalah, dan seterusnya. Tinggal hitung aja ya skornya, berapa kali Anda kekalahan ketika mencoba problem catur ini. Kalau problem ini tidak pecah berarti Anda menyerah dan kalah total. Sorry ya, bercanda ya. Oke Sobat Catur, silahkan pikirkan. Hati-hati dalam melangkah karena bisa jadi akan terjadi draw. Iya, waktunya sudah habis dan saya mengucapkan selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkannya ya. Nah, buat yang belum, sekali lagi mungkin hanya butuh waktu lebih lama saja. Oke Sobat Catur, setelah ini mari kita lihat dulu untuk beberapa analisa berikut ini. Sebenarnya bila melihat analisa ini, kita penting juga ya, karena akan memberikan gambaran atau tanda-tanda mana yang paling tepat untuk dilangkahkan ke petak yang lebih akurat. Itu saja. Baik, sekarang kita mulai dengan analisa yang pertama. Kita coba benteng D6 ke C6. Nah, buat hitam, rajanya hanya punya satu jalan, yaitu ke B1. Kemudian di langkah kedua, apabila dicoba sekak oleh benteng A3 ke B3, maka raja akan ada dua pilihan, yaitu ke A1 ataupun ke A2. Nah, di langkah ketiga, kalau kita coba seperti ini, raja masih bisa lolos dan melarikan diri. Putih gagal. Baik, kita kembali untuk analisa berikutnya. Kita coba skak langsung ke B3 dan raja tentunya akan bergeser ke C2 agar leluasa lebih jauh kaburnya. Dan ini buat putih saya rasa sulit ya untuk 3 langkah matnya. Ya, kita balik lagi saja. Lanjut dengan analisanya, kita coba benteng ke D3 ya. Nah, di sini raja hitam perlu sangat hati-hati dalam melangkah. Langkah terbaik adalah ke C2. Sebab kalau raja hitam ke B1 ataupun ke C1, ini akan mat dalam 3 langkah. Sebab raja putih tentunya akan membantu memepet dan mengepung raja hitam masuk ke B3. Nah, seperti ini ya. Setelah itu raja hitam mau tidak mau dia akan masuk ke B1, dipaksa ya. Dan setelah itu baru skak matnya oleh benteng D3 ke D1. Nah, seperti itu ya kalau salah jalan. Jadi langkah terbaik buat raja hitam adalah ke C2. Jadi raja putih pun dan dua bentengnya tidak akan bisa skak mat kalau raja hitam ke C2. Nah, jadi kemanapun langkah benteng, dua-duanya tidak akan bisa skak mat sampai 3 langkah ya.
Di sini pun putih mengalami kegagalan. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Ya, sampai di situ saja sobat catur untuk analisanya. Sekarang mari kita lihat di babak utama ya, babak terakhir ya. Kita lihat dan kita bongkar kuncinya serta solusinya seperti apa. Yuk kita lihat solusi demi solusi. Inilah solusi yang pertama. Ya sobat catur, jadi kuncinya terletak pada benteng A3 ya. Oke, samakan jawaban Anda dengan jawaban yang ada di sini, yaitu benteng A3 ke A1 dikorbankan. Bagaimana kalau bentengnya dimakan? Ini akibatnya yang akan terjadi pada Raja Hitam. Coba lihat. Nah, di sini sobat catur, ketika ada intervensi campur tangan dari Raja Putih ya, bentengnya kewalahan karena sudah dimakan satu ya. Kalau tidak dimakan ya mungkin masih bisa. Ini dia, jadi kebingungan. Akhirnya benteng itu berteriak kepada Raja, "Raja, bantu!" Siap. Setelah Raja Putih membantu ikut menekan ke B3, maka di sini kita pun sama-sama lihat dengan jelas ya. Raja Hitam pun dengan terpaksa ke B1 mensejajarkan diri dengan Raja Putih. Nah, kalau misalnya dengan serangan benteng seperti ini udah jelas ya, rumus utama untuk melakukan skak oleh benteng ketika kita mempunyai benteng dan musuhnya hanya seorang diri, yaitu Raja. Dan akhirnya di solusi yang pertama ini pun Raja Hitam tak bisa mengelak, checkmate oleh benteng ke D1. Seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya teman-teman, di solusi yang pertama ini banyak yang kebingungan di langkah keduanya. Tapi kalau yang jeli sih tidak tahu juga ya. Oke, mari kita lanjut dengan solusi yang kedua. Mari kita let's go. Ingat ya, kunci pertamanya adalah benteng A3, bukan benteng D6 ya. Jadi benteng A3 ke A1. Nah, di solusi yang kedua, bagaimana sekarang kalau Raja larinya ke C3? Nah, ini di langkah kedua adalah benteng A1 ke A2 ya. Tujuannya adalah memblokir petak C2 dan sekaligus menggiring Raja Hitam untuk mensejajarkan diri di petak C4, dan setelah itu baru dieksekusi yang ketiga, benteng melakukan skak ke C2. Ya sobat catur, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjut ke solusi yang kedua, solusi yang terakhir. Let's go, mari kita lihat lagi. Di solusi yang ketiga, setelah benteng ke A1, maka Raja Hitam tinggal melangkah ke C2 yang belum ya. Nah, setelah ke C2 Raja Hitam, maka ini dia jawaban yang keduanya, yaitu lagi-lagi Raja harus ikut membantu ya. Karena di solusi yang ketiga ini dua buah benteng tidak cukup, kewalahan lagi ya, tidak bisa melawan. Akhirnya Raja Hitam pun membantu dengan bergeser ke A3 ya, sekaligus menggiring Raja untuk mensejajarkan kembali. Dan terakhir di langkah ketiga tentunya benteng yang akan melakukan skak, yaitu skak map ke C1. Oke sobat catur, demikian solusi demi solusi sudah tersampaikan ya, dan sudah terpecahkan semuanya. Sangat panjang lebar sekali penjelasannya, bikin lelah ya. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.